Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga sehat semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan sekalian, untuk pertemuan kali ini kita membahas di pelajaran ketiga, yaitu meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Yang pelajaran yang kedua kemarin yaitu tentang surat An-Nasr. Sekarang kita meyakini Allah itu Maha Esa, yaitu Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat membuktikan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dapat menafsirkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Selanjutnya, siswa dapat membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Siswa dapat membuktikan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Siswa dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Siswa dapat melaksanakan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Siswa dapat melaksanakan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak sekalian, amatilah dan ceritakan gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu gambar apa? Gambar anak sedang berdoa. Maka kita harus berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa selain kepada Allah. Hanya Allah Tuhan yang kita sembah. Yang kedua yaitu anak memberikan makanan kepada tetangganya. Ini adalah implementasi bahwa Allah itu Maha Pemberi. Yang satunya, gambar satu itu adalah Allah Maha Esa. Yang kedua, gambar yang kedua adalah Allah Maha Memberi. Yang pertama adalah Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya atau ciptaannya. Bagaimana cara membuktikan bahwa Allah itu Maha Esa? Kita yakin kepada Allah itu Maha Esa. Apa buktinya? Buktinya kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah selain pada Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Menghambakan diri itu mengabdikan dirinya selain kepada Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Menyekutukan itu apa? Artinya menyamakan. Allah itu seperti itu. Tidak boleh. Jadi Allah itu tidak ada sekutu baginya. Yang keempat, tidak boleh meyakini
pada ramalan-ramalan nasib. Jadi nasib itu tidak bisa diramalkan. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad lahir bisa, karena jin itu bisa naik ke langit untuk melihat nasib atau ramalan-ramalan orang. Setelah Nabi Muhammad lahir itu sudah ditutup, jadi tidak ada ramalan-ramalan nasib itu. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo, kita bernyanyi dulu dengan nada nenek moyangku seorang pelaut. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah. Itu ya. Itu kita nyanyi, nanti bisa diulang sendiri. Selanjutnya yaitu sekalian memberi tanda centang di dua kotak itu, di ya ataupun tidak, yaitu di uraian yang nomor 1, aku percaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Kalau percaya berarti dicentang di ya ini, dicentang itu. Terus kemudian aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Kemudian kita centang lagi di situ, dia. Terus kemudian yang ketiga, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Iya juga. Yang keempat, aku beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya juga. Itu centang ya semuanya. Nah, itu yang A, Allah Maha Esa. Sekarang kita yang ke B. Kita bahas yang ke B. Allah itu Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi itu artinya Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Jadi Allah itu luar biasa memberi walaupun kita tidak meminta. Nah, ini untuk membuktikan Allah Maha Pemberi dalam kehidupan sehari-hari, kita implementasikan yaitu 1, kita harus suka memberi sesuatu kepada orang lain. Kita harus suka memberi. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain harus dengan ikhlas, Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa meminta atau disuruh. Jadi tidak suruh pun kita memberi. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang dengan kemampuan yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Nah,
ini kita juga memberi tanda centang lagi pada kolom berikut ini. Uraian yang satu, aku suka memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain selalu, misalkan seperti itu, atau sering. Yang kedua, aku memberi sesuatu dengan ikhlas. Itu selalu. Kalau kita tidak ikhlas, berarti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu memberi kepada orang lain tanpa diminta. Nah, itu bisa selalu, bisa sering. Kalau yang baik ya selalu, seperti itu. Aku senang bisa memberi dan membantu orang lain, yaitu selalu. Yang kelima, aku lebih suka memberi daripada diberi. Jadi maksudnya itu memberi itu tangan di atas, yang diberi adalah tangan yang di bawah. Berarti tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Ini tugas kelompok. Tugas kelompok yaitu tugasnya mencermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-teman dalam kelompokmu. Tugasnya apa? Yaitu tuliskanlah maksud perilaku dari gambar di atas. Gambar di atas itu perilakunya apa? Nah, itu kamu tulis bersama dengan kelompokmu. Yang ketiga itu tulislah 2 manfaat perilaku dari gambar di atas. Manfaatnya apa dari gambar di atas itu? Setelah tahu maksudnya, kemudian manfaatnya apa. Terus kemudian hasil diskusi kelompok itu yang ditulis itu kemudian diserahkan kepada bapak atau ibu guru. Nah, tadi adalah tugas kelompok, sekarang adalah tugas mandiri atau pribadi. Ini dikerjakan di rumah masing-masing. Ini menggunakan yang biasa ya, kita menggunakan Google Form. Ya, ini di HTTP-nya, di link-nya bisa ditulis, bisa nanti Pak Agus bisa kirim di grup WA kelas. Nah, kemudian kamu kerjakan dipinjam HP orang tua. Itu ya, tetapi ingat, walaupun menggunakan HP orang tua, tapi yang mengerjakan adalah kamu sendiri. Tidak boleh yang mengerjakan adalah orang tua. Jadi harus jujur, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ini tugas pribadi yang dikerjakan secara pribadi. Kalau kelompok dikerjakan secara kelompok. Kalau pribadi, ini walaupun minjam HP-nya orang tua, yang mengerjakan kamu sendiri. Gitu ya, tidak boleh dikerjakan oleh orang tua. Jujur. Orang jujur akan mujur. Seperti itu. Jadi orang sukses itu harus jujur. Kalau tidak jujur, ya nanti hancur. Seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, sekian dulu dari Pak Agus. Tetap semangat belajar dan tanpa putus asa. Seperti itu ya. Kerjakan apa tugas-tugas dari Pak Agus. Mari kita tutup. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.